Dan berterima kasih juga untuk Bapak yang berada di daerah Pekanbaru, kalau tidak salah. Itu sudah menelpon saya karena saya kehilangan nomor WA-nya sangat lama, karena powernya udah hampir 3 tahun belum saya kirim. Jadi terima kasih buat Bapak yang berada di Pekanbaru sudah menelpon saya. Jadi powernya insya Allah segera saya lakukan pengiriman. Jadi saya cek dulu nanti karena barangnya udah lama. Saya cek dulu, kalau memang perlu diganti yang baru, nanti kita ganti yang baru. Kalau memang semuanya normal, elko-nya tidak kering, biasanya kalau lama-lama itu elko-nya kering. Jadi kalau memang elko-nya kering, nanti kita ganti. Biasanya kalau elko sudah pernah masuk tegangan, terus tidak kita hidupkan lama, itu biasanya bermasalah di bagian elko. Biasanya udah kering elko-nya, biasanya seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat sahabat-sahabat di mana saja berada tanpa terkecuali yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, khususnya sahabat-sahabat Ismail Dadang ataupun IDS Jalan-Jalan. Jadi kali ini saya ingin mereview sebuah power, yaitu powernya dari subscriber. Jadi yang pertama ingin saya review sedikit untuk power yang Bokayu ini. Jadi Bokayu ini yaitu dari subscriber saya juga yang minta dibuatkan atau minta dirakitkan isi di dalamnya, tapi boxnya itu sahabat kita bawa sendiri. Jadi kebetulan di sini Bang Andi lagi kecapean loh. Bang Andi kita lagi kecapean tidur tuh. Tidur sambil megang rokok pet. Jadi kita ngomong pelan-pelan aja. Jadi sambil Bang Andi kita tidur, saya mengajak teman-teman ngopi dulu. Kebetulan saya juga baru bangun tidur, kita ngopi dulu lah, buat sahabat-sahabat. Mantap. Oke, jadi di sini saya ingin mereview, yaitu selain dari Bokayu ini, saya ingin melihatkan dulu. Nanti akan saya buatkan videonya juga waktu pengetesan. Dan yang kedua saya ingin mereview sebuah power, yaitu pesanan sahabat-sahabat subscribernya Ismail Dadang, yaitu atas nama Bapak Muslim yang bertempat di Kota Jambi, Kecamatan Telanai Pura. Mohon maaf kalau salah. Jadi Kota Jambi, Kecamatan Telanai Pura, kalau tidak salah. Jadi power ini lengkap dengan crossovernya. Jadi nanti pengetesan crossover sekaligus dengan power. Tapi untuk hari ini saya tidak mengetes sebuah power ini karena hari sudah mau maghrib. Kebetulan tadi ada tamu datang, jadi kesorean bikin videonya. Terus yang di sana yang dibuat Bang Andi kita bantal tuh, power yang mau dikirim juga tuh. Itu power udah di packing, udah dikemas. Itu power yang mau dikirim yaitu ke pokoknya daerah Kalimantan lah. Saya lupa yang mau dikirim juga. Jadi dibuat Bang Andi bantal. Bang Andi kita lagi enak-enak tidur tuh. Jadi ini hari sudah mau maghrib, nanti kita bangunkan Bang Andi. Yang jelas di sini masih ada waktu sedikit sebelum maghrib tiba. Saya ingin mereview sebuah power, yaitu power yang sudah jadi dirakit oleh Bang Andi kita. Jadi sekarang untuk perakitan itu ditangani oleh Bang Andi, terus diseleksi oleh saya. Kalau memang semuanya sudah normal, semuanya sudah benar, tidak ada yang salah, semuanya sudah komplit sesuai dengan keinginan saya, sesuai dengan versinya saya, baru barang ini dinyatakan selesai. Tapi kalau memang belum, menurut saya masih ada kekurangan, akan dibenahi lagi oleh Bang Andi. Jadi sekarang untuk perakitan ditangani langsung oleh Bang Andi. Saya hanya di bagian seleksi, memeriksa betul atau tidaknya pekerjaannya, masalah tenaga, masalah suara, itu semuanya harus diperiksa dulu sebelum dipastikan barang itu selesai 100%. Oke, buat sahabat-sahabat, jadi di sini untuk di dalam Bokayu ini sahabat kita minta dirakitkan. Jadi ini pekerjaannya sangat ribet sekali. Kemarin Bang Andi kita sempat kewalahan juga. Untuk di bagian belakangnya, nah seperti ini untuk di bagian belakangnya yang Bang Andi kita kesulitan. Jadi di bagian belakang ini Bang Andi kita buatkan lengkap. Di sini ada bokios, ada kabelnya sudah permanen ini, kabelnya tidak bisa dicopot, sudah permanen. Terus ada bending pos untuk R dan L. Terus di sini ada
jack khusus untuk di bagian RCH. Terus di sini juga ada Canonnya atau SLR-nya. Jadi bisa menggunakan Canon, bisa menggunakan Akai. Nih, dikerjakan oleh Bang Andi kita. Terus untuk di bagian speaker bisa menggunakan binding post, ini juga bisa menggunakan Spicon. Nah, yang ribetnya kata Bang Andi, menebuk di bagian kipas. Jadi kipas ini dibuat seperti ini aja. Jadi di dalamnya itu dibuat seperti komerek cendol lah kata orang kampung. Nah tuh, mudah-mudahan jelas kelihatan tuh untuk setiap lubang-lubang. Terus ditambah lagi dengan ram di luarnya. Jadi untuk lubang-lubangnya tidak jelas kelihatan. Yang jelas kata Bang Andi, ini platnya sangat tebal sekali. Jadi sangat kewalahan untuk melubang di bagian perangkat-perangkat di bagian belakang. Terus untuk di bagian dalam sedikit saya bahas. Maksudnya sedikit saya lihatkan untuk di bagian dalamnya seperti ini. Oke, jadi itulah sedikit ulasan tentang box kayu yang sudah dikerjakan oleh Bang Andi kita untuk di bagian power ini. Jadi sekarang saya ingin mereview power yang di bawah, yaitu pesanan dari Bapak Muslim di Kota Jambi, Kecamatan Telanai Pura. Jadi sekarang kita angkat dulu untuk di bagian box kayu ini. Oke, jadi buat sahabat-sahabat seperti ini untuk di bagian power pesanan sahabat subscribernya Ismail Dadang, yaitu Bapak Muslim di Jambi. Jadi untuk power ini menggunakan box bel MP10 sesuai dengan permintaan. Jadi untuk bel MP10 ini sudah dilengkapi dengan lampu protek, lampu sinyal kiri kanan dan saklar on off. Terus untuk di bagian elko di sini menggunakan 8 buah elko, yaitu elkonya Rubicon 10.000 UV dengan kapasitas pol 100 volt dengan kapasitas pol 100 volt. Terus untuk di bagian lain yaitu sudah dilengkapi dengan soft start. Jadi di saat menyalakan power ini tidak mudah jatuh. Terus untuk di bagian belakang sudah dilengkapi dengan protect speaker dan input. Kalau untuk di bagian heatsink menggunakan heatsink sepanjang 35 cm dengan heatsink dengan support tebal. Terus untuk di bagian transistor di sini menggunakan transistor Toshiba. Jadi mohon maaf kalau memang suaranya agak berisik karena di luar sana lagi turun hujan. Makanya saya mau kirim barang atau kirim paket tidak jadi karena posisi hujan. Terus untuk yang lain di sini menggunakan trafo 20 ampere. Kalau untuk di bagian kit drivernya itu menggunakan SOCL 506. Jadi nanti akan saya buatkan videonya untuk sebuah power ini. Jadi power ini saya coba nanti menggunakan speaker 18 dengan sistem paralel dengan coil 100. Terus dengan speaker 15 2 buah dengan sistem paralel juga sebanyak 2 buah. Nanti dites langsung menggunakan crossover karena sahabat kita ini sudah pesan lengkap dengan crossover dan kabel-kabelnya sebelum dikirim ke Jambi. Jadi saya kirim 2 tahap karena sekarang kalau saya mau tes suara karena sudah hampir maghrib di daerah Pontianak. Terus untuk di bagian belakang sebuah power ini sebenarnya sudah saya tes karena kabelnya masih terpasang ini. Tapi untuk membuat video saya tes lagi. Untuk di bagian belakang seperti ini. Jadi mohon maaf tadi baterai HP-nya mati atau lowbat. Jadi terpotong untuk di bagian videonya. Jadi kali ini saya lanjut lagi. Saya lanjut yaitu jadi sebelum saya lanjut hari ini saya memakai baju yaitu Surau Al Khair. Nih. Surau Milenial Al Khair. Oke, sekarang kita lanjut sebelum ajan maghrib berkumandang. Bang Andinya udah pindah tuh. Tadi kita lihat Bang Andi tidur, sekarang Bang Andinya udah tidak ada tuh, udah hilang dah. Oke, jadi di sini saya lanjut lagi untuk sebuah power ini. Untuk di bagian kemampuan sebuah power yaitu pesanan Bapak Muslim yaitu di Jambi. Menurut informasi akan
menambah speaker 18 dikali 2 untuk per channelnya. Jadi maksudnya sebelahnya mau digunakan speaker 18, terus sebelahnya mau digunakan speaker 15 kali 2. Jadi posisi masing-masing 4 ohm. Menurut informasi dari Bapak Muslim seperti itu. Jadi power ini untuk speaker 18 yang kuil 100 itu sangat mantap sekali. Nanti akan saya coba untuk part berikutnya mungkin di channelnya Ismail Dadang untuk dicobanya. Terus apalagi kalau untuk speaker 15, jadi sangat mantap. Jadi sahabat-sahabat kalau untuk di luar rumah oke, tidak masalah. Untuk di dalam rumah juga oke, tidak masalah sebuah power ini. Yang penting jangan memaksakan di luar kemampuan power. Tapi kalau untuk karakter low atau low mid ini sangat dapat sekali. Terus untuk power seperti ini bagaimana kalau menggunakan NCB 400 bang atau 450 khususnya 2 ampere. Kalau NCB 2 ampere kemungkinan begitu dinyalakan tidak masalah, aman, tidak jatuh. Tapi kalau sahabat membunyikan atau mengeluarkan suara terlalu kencang, saya rasa pasti jatuh. Karena posisi ampere 2 ampere. Terus bagaimana kalau meteran 900 bang? Kalau 900 saya rasa cukup aman sekali untuk sebuah power ini. Jadi kalau untuk dalam rumah meteran 900 itu pas. Terus kalau untuk yang lain ya seperti biasa versinya Ismail Dadang tidak ada perbedaan. Jadi untuk tampilan di dalam seperti ini. Jadi untuk shockstopnya disimpan di bagian belakang. Terus kalau untuk yang lain ini seperti biasa. Jadi power ini sudah dilengkapi dengan tapan. Jadi nanti akan di tap untuk voltase menggunakan 52 volt dengan menggunakan trafo 20 ampere. Cuman untuk logo IDS mohon maaf karena kehabisan stok. Jadi kemungkinan tidak ditempel logo IDS untuk di bagian power ini. Oke buat sahabat-sahabat, jadi seperti ini aja dulu untuk pembahasan sebuah power, yaitu pesanan sahabat-sahabat subscribernya Ismail Dadang atau IDS Jalan-Jalan, yaitu Bapak Muslim di Jambi yang beralamat di Kecamatan Telanai Pura kalau tidak salah. Dan untuk Pak Bos kita yang berada di daerah Kampung Arang, nih power box kayunya udah selesai. Nanti jangan diambil dulu kalau untuk hari ini atau besok, karena mau dibikinkan video dulu. Karena ada keunikan untuk di bagian boxnya ini, nanti akan dibuatkan videonya. Oke buat sahabat-sahabat, jadi sangat banyak sekali di belakang saya ini power-power yang akan dikirim, tinggal menunggu pelunasan dari sahabat-sahabat. Jadi kalau untuk pengiriman, buat sahabat-sahabat kalau belum dilunaskan, itu belum dikirim, kecuali sudah dilunaskan dan disertakan dengan ongkos kirim baru kita kirim. Dan berterima kasih juga untuk Bapak yang berada di daerah Pekanbaru kalau tidak salah, itu sudah menelpon saya karena saya kehilangan nomor WA-nya sangat lama karena powernya udah hampir 3 tahun belum saya kirim. Jadi terima kasih buat Bapak yang berada di Pekanbaru sudah menelpon saya. Jadi powernya insya Allah segera saya lakukan pengiriman. Jadi saya cek dulu nanti karena barangnya udah lama. Saya cek dulu kalau memang perlu diganti yang baru, nanti kita ganti yang baru. Kalau memang semuanya normal, elko-nya tidak kering, biasanya kalau lama-lama itu elko-nya kering. Jadi kalau memang elko-nya kering nanti kita ganti. Biasanya kalau elko sudah pernah masuk tegangan, terus tidak kita hidupkan lama, itu biasanya bermasalah di bagian elko. Biasanya udah kering elko-nya. Biasanya seperti itu, pengalaman aja. Oke, saya rasa sampai di sini aja dulu. Mohon maaf atas kekurangannya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.